Pemirsa, kehormatan para koruptor tidak ada lagi saat mereka sudah tidak bisa menutupi wajah mereka dengan status tersangka. Harta berlimpah, kecantikan yang dipelihara setiap hari pun tidak ada gunanya. Itulah yang terlihat dari penampilan para koruptor perempuan saat terjerat kasus korupsi. Inilah wajah Gubernur Banten Ratu Atut Khosia saat keluar menuju Komisi Pemberantasan Korupsi. Keluar dari gedung KPK dengan telah mengenakan rompi oranye bertuliskan tersangka. Raut wajah Atut ini berubah dari hari-hari biasanya. Dan saat menunggu di lobi tahanan Pondok Bambu, kakak kandung Tubagus Hairi Wardana alias Wawan ini tampak sangat terpukul. Kita lihat di sini wajah Ratu Atut itu pucat sekali di sini ya. Di sini menunjukkan Ratu Atut dalam kondisi syok. Beliau tidak menyangka bahwa kondisinya akan seberat ini. Jadi itu di luar dugaan beliau. Ya, kondisi yang tidak disangka-sangka juga dialami pengusaha Siti Hartati Murdaya. Hartati kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Istri pengusaha Murdaya Po ini menjadi perempuan kesekian yang masuk tahanan KPK. Hartati sendiri sudah divonis 2 tahun 8 bulan penjara karena menyuap. Pasti adalah pikiran kaget, syok maupun akhirnya jadi jatuh sakit atau gimana. Tapi itu juga bisa juga akhirnya menjadi alasan untuk mereka mengulur-ulur waktu untuk berkelit gitu. Kalau stres pasti stres sih ya, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk alasan sakit akibat dari stres kali ya, sakit ya itu alasan aja sih ya sebenarnya. Menurut psikologi forensik Reza Indragiri, dinamika psikologi seseorang yang tersangkut korupsi digambarkan seperti huruf V, di mana keadaan psikologinya tidak dapat diduga dan tidak tentu. Jadi ketika seseorang dinyatakan bahwa Anda secara resmi tersangkut kasus hukum misalnya sebagai seorang tersangka, maka kita bisa bayangkan bahwa tingkat kecemasannya berada di atas rata-rata, jauh lebih tinggi daripada biasanya. Kelak setelah proses perjalanan hukumnya berlangsung, orang ini sudah mulai terbiasa, bisa saja kecemasannya akan turun sampai kemudian menjelang vonis akan naik kembali. Jatuh dan terpuruk juga dialami mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondah alias Angie. Janda satu anak ini bahkan sempat jatuh pingsan atau tak sadarkan diri seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ada riset yang menemukan bahwa misalnya para narapidana yang berjenis kelamin perempuan ternyata memang mengalami stres lebih hebat, mengalami kecemasan lebih dahsyat ketimbang narapidana laki-laki. Pertanyaan besarnya kok bisa ya? Apa yang mempengaruhi itu? Ini tidak terlepas dari berbagai macam status sosial yang kemudian berubah menjadi stigma sosial terkait dengan jenis kelamin perempuan itu sendiri. Bukankah perempuan seringkali diasosiasikan sebagai sosok pengasuh, sebagai sosok pengasih yang identik dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian dan seterusnya. Tapi ketika ada perempuan yang semestinya identik dengan nilai-nilai tersebut tapi justru melakukan tindakan kejahatan, apalagi kejahatan luar biasa semacam korupsi, maka jelas stigma sosialnya, sanksi sosialnya, dan ujungnya beban psikologisnya juga akan lebih hebat daripada narapidana laki-laki. Kehormatan para koruptor tak ada lagi saat mereka sudah bisa menutupi wajah mereka dengan status tersangka, harta berlimpah, kecantikan yang dipelihara setiap hari pun tak ada gunanya lagi.